Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menceritakan sebuah penggalan cerita mistis yang dialami seorang pemuda yang mengalami kejadian aneh saat melakukan perjalanannya menuju kota. Seperti apa cerita lengkapnya? Langsung saja ke openingnya. Malam itu hujan turun lagi. Ya, memang bisa dikatakan belakangan ini hujan sering terjadi. Namaku Surya. Malam itu jam 10, aku sedang melakukan perjalanan dari tempatku bekerja menuju Jakarta untuk mengunjungi rumah Pak Deku. Aku sengaja pergi pada malam hari untuk menghindari padatnya kota Jakarta di siang hari. Orang tuaku dan adikku sudah terlebih dahulu pergi ke Jakarta karena aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Akhirnya aku pergi sendiri menggunakan bis antar kota. Pada malam itu keadaan bus sangatlah ramai sekali oleh penumpang. Untung saja aku masih mendapatkan tempat duduk. Aku duduk di dekat kaca bis dan di sebelahku adalah seorang pemuda yang kelihatannya sedang murung. Pemuda itu mengenakan topi dan juga sesuatu yang mirip dengan cincin, namun terpasang di semua jari jemarinya. Pemuda itu hanya menganggukkan kepalanya ketika aku bilang permisi. Aku merasa ada keanehan dan kejanggalan dengan pemuda ini. Jujur saja, kalau dibilang takut, aku memang takut. Ya, aku memang takut, karena aku belum pernah melihat orang aneh yang seperti ini. Namun aku coba singkirkan perasaan takutku agar perjalananku terasa lebih nyaman. Sepanjang perjalanan, aku mendengarkan MP3ku yang kuputar melalui headset agar tidak mengganggu penumpang yang lainnya. Namun tiba-tiba saja, aku pun tertidur. Ketika terbangun, kulihat jam tanganku sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Wajar jika perjalananku ini memakan banyak waktu, karena jarak tempatku bekerja di Jakarta itu memang cukup jauh. Namun ketika aku lihat sekeliling bus, ternyata bis sudah sangat sepi. Termasuk orang yang berada di sebelahku kini sudah tidak ada. Yang kulihat hanyalah supir dan kernetnya. Akhirnya aku pun mendekati mereka berdua. "Bang, ini penumpang pada kemana?" tanyaku yang penasaran pada kernetnya. "Pakai nanya, pada turun lah," jawab kernet itu dengan judes. "Pada turun di mana emang bang? Kok langsung sepi gini?" tanyaku. "Kepo banget sih lu dek, pada turun di tempatnya masing-masing lah," sautnya. Setelah itu aku pun kembali duduk di tempatku. Dan tidak berapa lama aku sampai di tempat tujuanku. Setelah aku turun dari bis, aku melihat ke dalam bis itu melalui jendela bis. Dan ternyata, kulihat banyak orang yang berada di dalam bis itu. Aku seketika terkejut, karena selama tadi aku di dalam bis, keadaan bis itu sangat sepi. Tidak ada penumpang lain di dalam bis itu, kecuali aku, kernet dan pak supir. Sementara, kusingkirkan pikiran aneh yang dapat membuatku takut. Kulihat jam tanganku, sekarang sudah jam 12 malam dan perutku ternyata sudah kelaparan. Aku pun memilih untuk berjalan kaki saja ke rumah Pak Deku karena jaraknya cukup dekat dengan tempat turun dari bis tadi. Pada saat perjalananku hampir sampai ke rumah Pak Deku, aku melihat seorang tukang sate pikul yang berjalan ke arahku. Dia membunyikan kentungannya untuk menandakan bahwa dia ini sedang berjualan sate. Memang terlihat samar bagiku karena penerangan di sana sangatlah minim. Namun aku mengenali perawakannya. Dia persis dan memanglah mirip dengan orang yang duduk di sebelahku tadi saat di bis. Karena penasaran dan perutku juga memang sudah kelaparan, aku pun memanggilnya. Pada saat dia mendekat, aku langsung memesan 10 sate tusuk pakai lontong. Maklumlah, karena ini sate pikul, jadi memang satenya sedikit lebih kecil. Pada saat dia mempersiapkan satenya, aku pun memperhatikannya.
Dia ini memang orang yang duduk di sebelahku tadi saat di bis. Dia mengenakan topi yang sama dan jam tangan yang sama seperti tadi. Dia selalu saja menunduk dan tidak pernah menatap kepadaku. Rasa takutku sudah hampir mencapai puncaknya. Di sana aku ingin lari, namun sudah terlambat. Aku tidak enak jika harus membatalkan pesananku. Namun ketika aku melihat apa yang sedang dipersiapkannya, itu ternyata bukanlah daging ayam, melainkan jarinya sendiri. Dia membakar dan memotong-motong jarinya sendiri. Seketika itu pun aku berteriak, sehingga dia menatap ke arahku. Wajahnya tampak hangus dan menghitam. Lalu dia menyeringai kepadaku. Tanpa basa-basi lagi, aku langsung berlari ke rumah Pak Deku dengan sisa tenaga yang kupunya. Untung saja aku segera sampai ke rumah Pak Deku. Setelah masuk ke rumah Pak Deku, ternyata semua orang di sana telah menungguku. Aku lantas menceritakan semua kejadian aneh yang kualami tadi. Mereka semua nampak terheran karena setahu mereka tidak ada bis yang berhenti di tempat aku turun tadi. Karena memang bis tidak boleh melewati jalur itu. Mereka juga bilang sudah mencoba menghubungiku berkali-kali untuk bisa mengetahui di mana posisiku agar bisa dijemput saja. Namun tidak ada balasan dariku. Ternyata aku baru sadar, dari tadi handphoneku tidak ada sinyal. Aku juga teringat, aku masih menyimpan karcis dari bus tadi. Namun saat aku lihat kembali dan kutunjukkan kepada semuanya, ternyata karcis itu berubah menjadi daun. Keesokan harinya, aku membaca koran dan mendapatkan berita tentang bis yang terguling dan membentur pohon semalam pada jam 8 malam di jalan yang sama saat aku turun semalam. Dikabarkan semua penumpang dalam bis itu tidak ada yang selamat, kecuali supir dan kernetnya saja. Bus itu terguling dikarenakan jalanan yang licin dan supir yang mengantuk, sehingga tidak bisa mengemudikan bis itu secara benar. Sekarang aku mengerti kenapa semalam aku mengalami kejadian yang janggal dan aneh seperti itu. Tapi yang masih belum aku mengerti, kenapa aku bertemu hantu tukang sate pikul itu semalam? Apakah orang yang duduk di sebelahku di bis adalah tukang sate pikul itu? Hal itulah yang membuat aku bertanya-tanya sampai saat ini. Terima kasih yang menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Silahkan nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapat informasi terbaru setiap kita upload video terbaru. Semoga penggalan dari kisah yang satu ini bisa membuat kalian lebih peka dengan hal-hal mistis di sekitar kita. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, masih di Kata Kanvas Cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.